Suara sendok yang mengetuk-ngetuk pinggir piring itu seperti detak jam dinding yang reot, penuh ritme tetapi kosong makna. Bunyi, tek tek tek. Itu memecah kesunyian ruang makan yang terlalu besar untuk kami berempat. Aku hanya menunduk, memusatkan perhatian pada bubur ayam yang semakin menguap panasnya, mencoba mengabaikan tatapan yang bolak-balik di antara ketiga orang itu. Yah, Pak, harusnya pakai sendok, loh, ujar Sari, istri dari anak lelakiku yang sulung, dengan suara manis yang dibuat-buat. Tangannya yang halus dan selalu dirawat itu mencoba melingkari jari-jariku yang sudah berkerut dan berbintik-bintik coklat. Aku menarik tanganku pelan. Aku tahu, di balik senyumannya yang ramah, ada desaan kesal karena harus menyuapi orang tua yang dianggapnya merepotkan. Biarin saja, Sar. Mungkin ayah lagi tidak lapar. Timpal anak sulungku, Rendra. Suaranya berat, penuh wibawa, cocok dengan posisinya sebagai direktur di sebuah perusahaan. Tapi aku tahu, wibawa itu seringkali runtuh di hadapan bos-bosnya. Di hadapanku, dia berusaha menegakkannya kembali. Dia meletakkan telepon genggamnya, sinar layarnya masih menyala dengan notifikasi email penting. Bagaimana tidurnya tadi malam, ya? Tidak jatuh lagi, kan? Aku hanya menggerutu, mataku tetap tertuju pada piring. Jatuh. Mereka selalu menggunakan kata itu. Seolah-olah semua insiden kecil yang terjadi adalah bukti dari kemunduran yang tak terelakkan. Mereka lupa, dulu dialah yang sering jatuh dari sepeda, dan aku yang selalu membantunya berdiri, membasuh lututnya yang luka. Kemarin saya lihat lampu di kamar ayah menyala sampai larut. Apa tidak bisa tidur? Tanya Maya, adik Rendra. Sorot matanya berbeda, lebih tajam, lebih menghitung. Dia seorang akuntan. Dan baginya, segala sesuatu ada angkanya, termasuk nilai dari rumah tua peninggalan orang tuanya ini. Ayah harus istirahat yang cukup untuk kesehatan. Aku mengangkat kepala, memandang mereka satu persatu. Rendra dengan kemeja rapihnya, Sari dengan dandanan sempurnanya, dan Maya dengan blazer dan celana panjang yang tak sehelai pun berkerut. Mereka seperti poster keluarga bahagia. Tapi aku bisa mencium aroma pengkhianatan yang tersamar wewangian mahal mereka. Aku tahu apa yang mereka bicarakan ketika mereka mengira aku sudah tertidur di kursi roda, atau ketika mereka berbisik di teras sambil menyeruput kopi. Mereka menyangka ingatanku telah pergi, menguap bersama dengan tahun-tahun yang telah berlalu. Mereka tak tahu, aku menyimpan sebuah jurnal, sebuah buku harian tua dengan sampul kulit yang sudah usang, tersembunyi di balik lantai kayu yang longgar di bawah tempat tidurku. Di sanalah, dengan tulisan tanganku yang mulai gemetar namun masih terbaca, aku mencatat setiap bisikan, setiap rencana, setiap pengkhianatan mereka. Buburnya enak, kek, bisik Lila, cucu perempuanku yang berusia 8 tahun, dari kursi di sebelahku. Hanya dialah yang masih memanggilku, kek. Tangannya yang mungil memegang tanganku. Hanya sentuhannya yang terasa hangat, tidak palsu. Aku akhirnya tersenyum, senyum pertama pagi ini yang tulus. Terima kasih, sayang. Rendra dan Maya saling memandang. Aku melihatnya dari sudut mataku. Itu adalah pandangan yang mereka tukarkan setiap kali Lila menunjukkan kedekatannya denganku. Sebuah kekhawatiran bahwa pengaruhku mungkin terlalu besar pada gadis kecil itu. Setelah sarapan yang berlangsung dalam kesunyian yang dipaksakan, mereka membantuku pindah ke kursi goyang di beranda. Ini adalah ritual harian. Mereka menempatkanku di sana seperti menaruh sebuah furnitur tua yang rapuh di tempat yang aman, di mana mereka bisa mengawasiku sambil lalu. Kami ada rapat dulu, yah, di ruang kerja, ujar Rendra sambil menepuk pundakku. Itu bukan tepukan kasih sayang, itu lebih seperti stempel persetujuan, tanda bahwa aku sudah berada di posisi yang semestinya. Aku mengangguk pelan, berpura-pura sibuk dengan selimut di pangkuanku. Begitu langkah mereka menghilang ke dalam rumah, dan kudengar pintu ruang kerja terkunci, barulah aku membiarkan bahuku yang kaku sedikit mengendur. Dari balik jendela kaca, aku bisa melihat bayangan mereka yang samar-samar bergerak di ruang kerja. Ruangan yang dulu adalah perpustakaan pribadiku, tempat aku menghabiskan berjam-jam membaca dan menulis sebelum akhirnya dipindahkan dengan alasan agar lebih dekat dengan kamar mandi. Matahari pagi mulai hangat, menerpa wajahku yang berkeriput. Aku memejamkan mata, bukan untuk tidur, tetapi untuk mengingat. Ingatanku mungkin tidak secepat dulu, tetapi untuk hal-hal penting, ia seperti baja. Ia menyimpan segalanya. Masa ija kita harus jual rumah ini, Ren? Ini kan warisan. Itu adalah suara Maya, sekitar 3 bulan yang lalu.
Waktu itu, mereka mengira aku sudah tertidur pulas karena obat tidur yang mereka campurkan dalam susuku, sebuah praktik yang kurekam dengan teliti di jurnalku. Aku berpura-pura tidur, dan dari balik pintu yang terbuka sedikit, aku mendengar percakapan mereka. Warisan yang nilainya miliaran. Mei, balas Rendra, suaranya datar. Lihat lokasinya. Tapi kita tidak bisa menjualnya selama ayah masih ada di sini. Lalu bagaimana dengan Lila? Aku tidak mau dia terus-terusan terpengaruh. Ayah mulai bercerita hal-hal aneh padanya. Itu tidak sehat. Selasari, suaranya bergetar kepura-puraan. Kita urus itu nanti. Prioritas sekarang adalah surat kuasa. Dokter sudah bilang, kondisi kognitifnya sudah menurun drastis. Kita bisa mengajukan agar kita yang mengelola semua asetnya. Dengan begitu, kita bisa merencanakan masa depan untuk Lila dengan lebih baik. Dia tidak akan pernah setuju, Ren. Tapi secara hukum, jika kita bisa membuktikan bahwa dia sudah tidak kompeten lagi secara mental, dia tidak punya pilihan. Kata-kata itu menggantung di udara, tajam dan dingin seperti pisau bedah. Tidak kompeten. Mereka hendak membiusku dengan dokumen dan stempel, merampas segala yang kumiliki, bukan hanya rumah ini, tetapi kebebasanku, kehendakku. Dan mereka menggunakan Lila sebagai tameng. Aku menggenggam erat kayu kursi goyang. Nafasku sesak. Di sanalah, untuk pertama kalinya, ide untuk menulis segala sesuatu muncul. Jika ingatanku yang mulai kabur ini tidak bisa mereka percayai, maka tulisan tanganku sendiri yang akan menjadi saksi. Sejak hari itu, buku harian itu menjadi nyawaku yang kedua. Setiap malam, setelah rumah benar-benar sepi, aku akan membuka lantai kayu itu dan menyalakan lampu baca kecil peninggalan almarhumah istriku. Di bawah cahaya yang redup, dengan suara jangkrik sebagai pengiring, aku menulis. Hari ini, 15 Oktober, Rendra, secara tidak sengaja, meninggalkan dokumen di meja tamu. Sebuah draft surat permohonan pengampuan. Namaku tercantum di sana, dengan cap, dugaan demensia. Aku mencatatnya, kata per kata. Minggu lalu, Maya mulai merapikan berkas-berkas tua di kamarku. Aku tahu dia mencari surat wasiat yang lama, yang dibuat sebelum istriku meninggal, yang menyatakan rumah dan deposito utama menjadi hakku sepenuhnya, dan hanya bisa dibagi jika aku sudah meninggal. Dia tidak menemukannya. Aku telah memindahkannya ke tempat yang aman, bersama dengan jurnalku. Aku mencatat setiap lemari yang dia buka, setiap laci yang dia obrak-abrik. Dan Sari, dia yang paling licik. Dialah yang selalu membisikkan tentang panti werda yang nyaman dan tenaga profesional kepada Rendra. Dia yang dengan lembut menjauhkan Lila dariku, dengan alasan aku butuh ketenangan. Dia pula yang paling sering memeriksa sisa obat di lemari, memastikan aku meminumnya. Aku mencatat dosis yang dia berikan, dan kadang aku membuang pilnya ke dalam pot bunga ketika tidak ada yang melihat. Mereka pikir mereka sedang bermain catur dengan seorang yang sudah pikun, yang bidaknya sudah acak-acakan. Mereka tidak tahu, aku telah mempelajari papan ini seumur hidupku. Dan aku masih ingat setiap langkah. Tiba-tiba, pintu beranda berderit membuyarkan lamunanku. Lila muncul dengan 2 gelas jus jeruk. Ini untuk kek, katanya dengan senyum lebar. Dia mendekat dan duduk di lantai di dekat kakiku. Terima kasih, nak. Aku menerima gelas itu. Rasanya manis dan asam, persis seperti hidupku sekarang. Kek, tadi papa dan tante Maya ngomongin sekolahku. Aku meneguk jusku, berusaha tampak tenang. Oh? Ngomongin apa? Kata papa, mungkin tahun depan aku harus pindah ke sekolah berasrama, biar dapat pendidikan terbaik. Matanya yang jernih memandangku, ada sedikit kebingungan di sana. Aku nggak mau, Kek. Aku mau dekat sama Kek. Jantungku berdebar kencang. Ini langkah baru mereka. Menjauhkan Lila, satu-satunya saksi yang masih polos, satu-satunya orang yang masih mencintaiku tanpa syarat. Dengan Lila pergi, mereka akan leluasa menjalankan rencana mereka. Aku menarik napas dalam-dalam. Jangan khawatir, sayang, kataku. Suaraku berusaha tetap stabil. Aku membelai rambutnya yang halus. Kakek akan selalu di sini untukmu. Tapi kata Tante Maya, Kek mungkin harus pindah juga. Ke tempat yang lebih aman. Tempat yang lebih aman. Eufemisme yang bagus untuk sangkar emas mereka. Aku memandangi wajah lugu cucuku.
Dia adalah alasan satu-satunya aku masih bertahan, masih berpura-pura, masih mencatat. Perlawananku bukan lagi sekadar mempertahankan rumah atau harta. Ini untuk mempertahankan hakku untuk menjadi kakeknya, untuk melindungnya dari orang tua dan bibinya yang telah dibutakan oleh keserakahan. Ayah, kok di sini? Sudah lama sendiri. Suara Rendra membuatku terkejut. Dia berdiri di pintu, tersenyum, tetapi matanya berkeliling, memindai keadaan, memastikan tidak ada yang tidak biasa. Hanya menikmati matahari, jawabku, mengembalikan ekspresiku yang kosong. Dan ditemani Lila. Rendra menghela napas pendek. Lila, ayo, sudah waktunya les piano. Biarkan kakek istirahat. Lila memelukku cepat dan berlari masuk. Rendra mendekat, membetulkan selimut di pangkuanku. Jangan terlalu capek, yah. Nanti malam, kan, ada perawat jaga yang baru datang untuk wawancara. Iya, kan, Sar. Dia menoleh ke istrinya yang baru saja muncul. Ya, sayang. Perawatnya sangat direkomendasikan. Spesialis merawat lansia, ujar Sari, tersenyum manis. Perawat jaga. Aku tahu apa arti sebenarnya. Seorang penjaga yang akan mengawasiku 24 jam, memastikan aku tidak melakukan hal-hal aneh, dan mungkin memastikan aku meminum semua obat yang mereka berikan. Ini adalah langkah mereka untuk memperkuat kasus pengampuan mereka di mata hukum. Aku mengangguk pelan, memberikan mereka ekspresi yang mereka harapkan, seorang tua yang bingung dan patuh. Baiklah, baik. Setelah mereka pergi, aku memandang ke arah kebun. Di balik rimbunnya pohon mangga, ada sebuah gubuk kecil tempatku dulu menyimpan alat berkebun. Tempat itu sudah lama tidak terpakai. Tapi di sanalah, kadang-kadang, di siang hari ketika mereka semua pergi, aku menyelinap keluar dengan jurnalku. Di sanalah aku bisa menulis dengan bebas, tanpa takut ketahuan. Aku menyimpan gelas jus Lila. Rasanya kini terasa pahit di lidah. Pertempuran ini semakin mendekat. Mereka terus mendorong, dan aku tahu, aku tidak bisa hanya bertahan. Aku harus mulai melawan balik. Dan senjataku ada di balik lantai kayu kamarku. Sebuah buku harian yang penuh dengan bukti-bukti. Setiap halamannya adalah amunisi. Mereka menyebarkan kabar, kakek sudah pikun, dengan penuh keyakinan. Mereka tak tahu, di balik topeng kepikunan ini, tersimpan sebuah rencana balasan yang telah kususun dengan rapi. Mereka mungkin menguasai ruang kerjaku, rumahku, bahkan hampir saja menguasai hidupku. Tapi mereka tidak akan pernah menguasai ingatanku. Dan mereka tidak akan pernah menyentuh Lila. Matahari semakin tinggi, menerangi debu-debu yang menari di ruang keluarga. Aku memejamkan mata lagi, kali ini dengan sebuah senyum tipis di sudut bibir. Biarlah mereka merencanakan rapat mereka, wawancara dengan perawat, dan sekolah berasrama. Aku punya rapatku sendiri nanti malam, dengan sebuah buku dan sebuah pena, untuk merencanakan kejatuhan mereka sendiri. Permainannya baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa benar-benar hidup.